Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dan bersuka cita untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita kembali melakukan ibadah sekolah minggu. Pasti adik-adik harus sudah memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan berdoa melalui doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Kepada Kak Lia dipersilahkan. Oke, shalom adik-adik. Yuk, sekarang kita akan berdoa pembuka sebelum memulai ibadah. Pada hari ini, mari adik-adik kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami dari YouTube channel Sekolah Minggu GKPI ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, walaupun dalam keadaan virtual ini tidak mengurangi hikmat kami ya Bapa, dan juga rasa syukur kami ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mulai ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik masih bersemangat kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk kembali kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik masih ingat nggak ya tema firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Rahel? Ya, tema firman Tuhan minggu lalu ialah marilah saling memberkati. Nah adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Juli. Sebelum itu mari kita angkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada Kak Juli dipersilahkan. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Kalau semuanya sudah siap, siapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena pada hari ini Tuhan kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan kami pada hari ini boleh menjadi pedoman untuk di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kalau begitu untuk adik-adik semuanya buka Alkitabnya. Alkitab dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantungan gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dapat menghampiri Daud di depan orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam umbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Baik adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu berani menghadapi tantangan. Kakak punya cerita kisah Daud dan Goliat yang sangat menarik. Secara fisik, Daud dan Goliat itu sangat tidak sebanding. Daud yang berpakaian biasa, sedangkan Goliat raksasa. Tubuh Goliat yang besar, tegap, berbeda dengan Daud yang sangat kecil. Goliat memakai baju perang yang lengkap, sedangkan Daud hanya membawa tongkat, umban, dan batu. Melihat perbandingan keduanya, orang-orang yang ada sekitar mereka itu menilai
sebelum bertarung mereka menilai bahwa Daud dan Goliat bertarung, itu yang menang adalah Goliat, bukan Daud. Daud sudah dipastikan kalah, tetapi Daud sedikit pun tidak takut melihat lawannya itu. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Ia dengan gagahnya berani maju dan percaya bahwa Allah akan menyertainya saat dia berperang nanti. Bagi manusia, Goliat pasti akan menang melawan Daud. Kalau karena kita melihat ya adik-adik, saat berperang, si Goliat ini alat perangnya lengkap dan dia adalah seorang ahli perang. Tubuhnya juga besar, sedangkan Daud hanyalah orang biasa, pengembala domba biasa yang sebelumnya dia tidak pernah belajar perang. Jadi wajar orang-orang sekitarnya meremehkan Daud ini. Tetapi Daud sama sekali tidak takut dan tidak gentar saat melawan Goliat. Dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk melawan Goliat. Nah, adik-adik, ternyata saat berperang yang menang itu adalah Daud. Karena sebelum perang, Daud ini percaya bahwa dia yakin dan percaya, dia mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan saat ingin melawan Goliat. Dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia, membantu dia berperang melawan Goliat ini. Nah, adik-adik, dari pengalaman Daud yang tidak takut bertarung melawan Goliat yang sangat besar dan sangat luar biasa ini, kita bisa ambil pelajaran. Sebesar apapun masalah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan pernah takut dan gentar. Kita harus percaya diri dan optimis bahwa Tuhan akan memampukan kita, akan menolong kita dalam keadaan sesulit apapun kita saat menghadapi masalah-masalah besar. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus percaya dan yakin, minta pertolongan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Setiap permasalahan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pasti memampukan kita supaya kita bisa melewati dan melawan semua permasalahan itu di dalam kehidupan kita. Asalkan adik-adik yakin dan percaya bahwa semua permasalahan di dalam doa, Tuhan akan membantu kita melawan semua permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga dari firman ini adik-adik bisa percaya dan bisa setiap dalam permasalahan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Yakin pasti bisa, Tuhan akan memampukan kita, menolong kita dalam setiap permasalahan di kehidupan sehari-hari kita. Kakak akhiri, Shalom. Baiklah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini tentang Daud Goliat. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kami di saat kami mempunyai masalah sebesar apapun, asalkan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan memberkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ini adalah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk adik-adik kembali bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian KASIH. Sebagai gerakan ya adik-adik. KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman.
seperti kasih Yesus. Ya adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Christine dan Kak Rahel. Kepada Kak Christine dan Kak Rahel dipersilahkan. Nah, sekarang waktunya warta sekolah minggu. Nah, kira-kira apa ya warta sekolah minggu untuk hari ini? Yuk disimak baik-baik dan jangan sampai lupa. Warta sekolah minggu untuk kita pada hari ini yang pertama adalah tugas warta sekolah minggu akan dikirimkan ke grup WA tugas warta sekolah minggu oleh Kakak Juli nanti paling lambat pukul 7 malam. Nah, lalu yang kedua, tugasnya adik-adik kerjakan dan juga dikirimkan ke grup WhatsApp pribadi Kak Rahel. Ingat ya, hanya Kak Rahel. Lalu yang kedua, minggu depan kita masih melaksanakan ibadah virtual di YouTube channel. Adik-adik jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti ya untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun via YouTube channel seperti ini. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini yang akan ditutup oleh Kak Rahel. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.